Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para taruna semua. Selamat bertemu. Untuk pemenuhan nilai di semester genap ini, Ibu akan mengambil nilai dari satu materi, yaitu logika matematika, yang nanti akan terbagi menjadi 2 video. Dan nantinya setelah ada 2 video dan beberapa latihan yang harus kalian kerjakan, di minggu depan kita akan adakan penilaian harian. Yang mau kita bahas adalah materi logika matematika, yang nanti ada 5 sub materi. Materi pertama 2 sub, materi kedua nanti 3 sub. Yang kita bahas sekarang adalah pernyataan dan bukan pernyataan, dan B, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, B, implikasi. Untuk materi logika matematika ini, kalian nanti tidak akan banyak menghitung, walaupun tetap ada rumus-rumus. Kita berlatih logika, menerapkan rumus yang ada di sini seperti bahasa Indonesia. Yang kita bahas kalimat atau pernyataan. Kita mulai. Yang pertama adalah pernyataan dan bukan pernyataan. Apa itu? Nanti dalam logika matematika yang akan kita bahas adalah ini, pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, tetapi tidak keduanya. Sebagai contoh, 5 adalah bilangan prima. Nah, kalimat ini bernilai benar, maka ini dinamakan pernyataan. Contoh kedua, semua taruna SMK 1 Santen berambut gondrong. Nah, kalau ini jelas aturannya saja tidak boleh, berarti ini bernilai salah. Ini juga termasuk pernyataan. Yang berikutnya, apakah semua taruna 11 NKPI 1 sudah pulang dari prakerin? Nah, kalau ini suatu kalimat pertanyaan. Kalau pertanyaan itu belum bisa diberi nilai kebenaran, benar atau salah, maka yang ketiga ini bukan pernyataan. Yang keempat, semoga saya bisa naik kelas. Nah, kalimat ini adalah kalimat harapan, maka kalimat harapan itu juga tidak bisa dinyatakan benar atau salah, juga bukan pernyataan. Nah, ini materi yang pertama, pernyataan dan bukan pernyataan. Sudah paham nggih? Untuk latihan 1, silahkan 5 kalimat ini kalian cari benar atau salah, kemudian dinyatakan pernyataan atau bukan pernyataan. Kerjakan di kertas atau buku, difoto, kirimkan ke Bu Faridah. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, B, implikasi. Ini semua nanti yang kita bahas sudah pernyataan, tidak akan ada lagi bukan pernyataan. Nah, untuk memudahkan, nanti setiap pernyataan diberi nama dengan huruf kecil. Misalnya bisa P, bisa Q, bisa R, dan yang lainnya. Sebagai contoh, ini pernyataan P, 10 habis dibagi 2. Nah, kalau dicari nilai kebenarannya, ini bernilai benar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ingkaran. Apa itu ingkaran? Ingkaran itu kebalikan dari suatu pernyataan dengan aturan yang ada. Secara umum, tinggal diberi kata tidak atau kata bukan. Ya, tapi tidak semua berlaku seperti itu.
Misal nanti ada kata semua, kalau ada kata semua itu kalau diingkari bisa menjadi beberapa, bisa ada, bisa sebagian. Demikian juga sebaliknya, kalau ada beberapa diingkari jadi semua, kata sebagian diingkari menjadi semua, kata ada diingkari menjadi semua. Sebagai contoh, ada pernyataan P, 3 adalah bilangan genap. Kalau dibuat min P, nah tadi min P itu lambang dari ingkaran P, dibaca bukan P. Min P berarti 3 adalah bukan bilangan genap, atau boleh juga 3 adalah bilangan ganjil. Misal pernyataan Q, semua taruna SMK 1 Santen datang tepat waktu. Misalnya diingkari min Q, maka semua tadi boleh beberapa, boleh sebagian. Nah misalnya ini, sebagian taruna SMK 1 Santen datang tidak tepat waktu. Atau boleh juga sebagian taruna SMK 1 Santen datang terlambat. Atau boleh juga beberapa taruna SMK 1 Santen datang terlambat. Yang berikutnya ada konjungsi disjungsi. Ibu tulis dalam satu halaman biar mudah membedakan. Konjungsi disjungsi itu nanti gabungan dari dua pernyataan, hanya kata hubungnya yang berbeda. Kalau konjungsi kata hubungnya dan, lambangnya ini. Kalau disjungsi kata hubungnya atau, lambangnya ini. Misal ada dua pernyataan. Pernyataan P, Faiz rajin, pernyataan Q, Faiz juara kelas. Maka konjungsinya P dan Q, Faiz rajin dan juara kelas. Disjungsinya P atau Q, Faiz rajin atau juara kelas. Mudah ya. Yang berikutnya, implikasi biimplikasi. Ini juga dua pernyataan. Kalau implikasi itu nanti akan menjadi jika pernyataan 1 maka pernyataan 2, tanda hubungnya dilambangkan anak panah satu arah. Biimplikasi, bi itu 2, berarti 2 implikasi. Ada 2 pernyataan. Kalau dibuat biimplikasi itu nanti pernyataan 1 jika dan hanya jika pernyataan 2, lambangnya ini anak panah 2 arah. Dengan contoh yang sama, ada P ada Q ini tadi. P Faiz rajin, Q Faiz juara kelas. Kalau dibuat P implikasi Q, berarti jika Faiz rajin maka Faiz juara kelas. P biimplikasi Q, Faiz rajin jika dan hanya jika Faiz juara kelas. Nah, seperti itu. Nah, di sini tadi ingkaran sudah kita bahas. Di sini ada ingkaran lagi, tapi ingkaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi. Ini ada rumusnya. P dan Q tadi konjungsi. Kalau diingkari menjadi bukan P atau bukan Q. P atau Q itu disjungsi, kalau diingkari menjadi bukan P dan bukan Q. Jika P maka Q itu implikasi, jika diingkari menjadi P dan bukan Q. Nah, hati-hati untuk rumus ketiga. Implikasi itu jika maka, kalau diingkari jika makanya tidak ada, menjadi dan. Sebagai contoh, Faiz rajin belajar dan Faiz juara kelas. Oh, tanda hubungnya dan, berarti rumus pertama bukan P atau bukan Q. Faiz tidak rajin belajar atau tidak juara kelas. Yang kedua, Faiz rajin belajar atau Faiz juara kelas, berarti rumus kedua menjadi bukan P dan bukan Q.
Faiz tidak rajin belajar dan tidak juara kelas. Yang ketiga, jika Faiz rajin belajar maka Faiz juara kelas. Rumus ketiga menjadi P dan bukan Q. Faiz rajin belajar dan tidak juara kelas. Nah, kita perhatikan rumus pasti bisa mengerjakan. Nah, ini ada latihan kedua seputar ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Silahkan juga dikerjakan di buku, difoto dan dikirimkan ke Bu Farida. Latihan 1 dan latihan 2 Ibu tunggu sampai hari Rabu malam. Nanti Kamis kita masuk ke video yang kedua. Terima kasih. Sekian, selamat mengerjakan. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.